Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu 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 buat sedulur sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, di Nusantara dan di seluruh penjuru dunia. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat dan kenakwa rahayu. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, sebelum Banyu Wiguna menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi batu, jenis batu cincin ya tentunya agar terisi kekuatan-kekuatan yang di luar nalar tentunya, sahabat Banyu Wiguna perlu ketahui juga bahwa metode untuk pengisian itu ada beberapa hal ya. Ada yang menggunakan istilahnya wirid ya, kalau dalam bahasa pesantren ini biasanya mengandalkan sebuah tirakat dengan wiridan, membacakan ayat-ayat suci atau beberapa lah ya, saya disebut sebagai hisib tentu untuk mengisi jenis benda-benda baik itu cincin, besi dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini Banyu Wiguna tentu tidak keluar dari konsep channel kami, yaitu yang membahas tentang dunia spiritual, dunia Jawa. Jadi kami membahas ya untuk pengisian batu tentu dengan konsep sesuai dengan channel kami ya, yang memiliki tujuan untuk meluruskan seni dan budaya Jawa. Jadi tentu pengisian jenis batu mulia maupun antik itu dengan konsep yang sesuai dengan tuntunan Jawa ya. Tentu sahabat Banyu Wiguna perlu ketahui batu di sini ada dua. Yang pertama adalah batu jenis antik, kemudian yang kedua adalah batu jenis batu mulia. Untuk pengisian tentu yang berbeda. Kalau jenis batu antik ini biasanya untuk pengisian kewibawaan, kalau dalam bahasa dulu namanya kesaktian. Kemudian yang jenis mulia adalah untuk pengasian. Pengasian tentu banyak manfaatnya, seperti untuk mencari sahabat, untuk mencari kekasih ya, untuk disenangi atasan ya, kemudian tidak banyak musuh. Saya akan contohkan ya, ada pun jenisnya. Mohon maaf dari Banyu Wiguna sendiri tidak pernah memiliki batu-batu yang super ya, hanya ini sebagai contoh. Jenis batu angkik ini seperti batu Nogoswi. Kalau dalam bahasa di daerah kami yang sangat tren, yang pernah viral adalah batu Nogoswi. Jadi perbedaannya adalah untuk batu angkik itu tidak bisa tembus pandang. Ketika dicerawang ke sebuah cahaya, maka batunya ini tidak tembus. Ini jenis batu angkik. Ini untuk kewibawaan dan sebagainya, luruk lah ya. Ini untuk jenis batu angkik atau kekuatan, kesaktian kalau orang dulu ngomong. Nah, jenis batu mulia adalah batu yang ketika ditembus pandang, ini tembus batunya. Ini namanya cubung bulan ya. Dari batunya kurang bagus, namun jenis batu cubung rembulan ini sangat luar biasa sebagai media untuk mengisi sebuah energi. Ini sangat peka. Jadi saya hanya menyarankan buat panjenengan ya, sahabat Banyu Wiguna yang ingin memiliki pengasian tingkat bukan tinggi lah ya, standar, sebaiknya pergunakan batu cubung jenis cubung rembulan ya. Ini sangat cocok ya untuk pengasian. Oke sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, kita langsung saja untuk membahas ya bagaimana cara pengisian jenis batu ya, dengan konsep Jawa ya, bukan konsep yang apa namanya seperti misalkan pengisian dengan karomah, kemudian hisib dan sebagainya, mengandalkan wirid dan sebagainya. Tidak. Konsep dari Jawa ini sebenarnya sangat mudah dan sangat sederhana, hanya mengandalkan beberapa hal saja. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, yang perlu panjenengan siapkan pertama kali adalah memilih jenis batu. Artinya panjenengan mau mengisi jenis batu ini buat apa? Kalau buat kesaktian, maka saya menyarankan buat panjenengan pergunakan batu jenis batu angkik, batu yang tidak tembus pandang. Kemudian kalau untuk yang pengasian, maka pergunakan batu yang tembus pandang. Untuk membuat sebuah contoh ya pengisian batu, kita pergunakan batu jenis mulia saja. Hal yang pertama kali Anda siapkan adalah
batu, tentunya batu mulia akan diisi dengan kekuatan-kekuatan yang dari dimensi lain ya, atau energi dari alam semesta. Persiapan 1 butir batu atau 7 atau 9 terserah ya, buat masal juga tidak apa-apa ya. Silakan setelah menentukan batu anggik atau batu mulia, siapkan, kemudian panjenengan menyiapkan 1 gelas yang buat minum itu, tapi yang bening ya, yang tembus pandang itu ketika mengisi jenis batu mulia. Ketika mengisi sebuah batu anggik, batu yang tidak tembus pandang, maka saran dari Banyuwiguna adalah menyiapkan sebuah cangkir yang tidak tembus pandang ya. Sekali lagi, kalau untuk mengisi jenis batu anggik jangan menggunakan gelas yang tembus pandang, namun menggunakan gelas cangkir ya. Gelas yang tidak memiliki tembus pandang biasanya itu warnanya berwarna putih. Kami sendiri jarang ya menggunakan batu jenis anggik ya. Yang kami sering adalah menggunakan batu jenis mulia ya, karena banyak resiko ketika menggunakan jenis batu anggik ya, untuk hal-hal yang seperti itu ya. Bisa kategorikan bahwa jenis benda anggik ini mengandung energi yang panas ya, atau sering kegoh ya. Ketika orang mengisi sebuah kesaktian, maka efeknya adalah di dalam rumah tangganya itu akan sering kegoh padu tukar karo pasangan hidupnya, dan bahkan sering kegoh dengan tangga teparo. Jadi sahabat Banyuwiguna dimanapun berada ya, yang ingin mengisi jenis batu anggik, silahkan berpikir 1000 kali. Saran dari Banyuwiguna sebaiknya jangan diisi ya kalau jenis batu anggik ya, karena akan memiliki efek ya yang luar biasa, yaitu sering gegoh ya, sering tukar padu keluarga di rumah dan lingkungan rumah panjenengan. Tapi untuk jenis batu mulia adalah menarik sebuah energi yang ada di luar untuk dimasukkan. Ini energinya adalah energi pengasihan ya, kemudian sangat cocok ya untuk siapa saja yang menggunakan untuk menarik daya pemikat sifat kasih dan sayang. Jadi efeknya adalah di rumah tidak gegoh, tidak tukar dengan pasangan panjenengan, dengan lingkungan juga baik, adem ayem. Sahabat Banyuwiguna dimanapun berada, sudah saya sampaikan tadi ya, hal yang pertama kali menyiapkan batu, kemudian gelas dengan tembus tentu sesuai dengan batu ini, kemudian siapkan 3 kembang, yaitu kembang mawar merah dan mawar putih, kemudian yang pokok adalah kembang kandil ya. Itu yang harus disiapkan. Kemudian setelah menyiapkan jenis batu, kemudian gelas ya, kemudian 3 bunga itu tadi, mawar merah dan mawar putih, kemudian kembang kandil, maka hal yang berikutnya adalah panjenengan menyiapkan atau mencari 1 pohon ya, yang besar tentunya, yang memiliki ciri-ciri daun yang lebat dan akarnya adalah akar yang banyak. Jadi kalau di Jawa itu ada beberapa hal ciri-ciri pohon yang untuk asepan ya, untuk menarik sebuah energi adalah ada pohon nangka, yang dicarilah nangka yang umurnya udah ratusan tahun. Ciri-cirinya adalah kulitnya ini yang basah. Kemudian yang kedua adalah pohon beringin ya. Pohon beringin ini pohon beringin yang daunnya kecil-kecil ya. Tidak semua pohon beringin ini bisa untuk diasepin atau ditarik energinya. Hanya pohon beringin yang daunnya kecil-kecil yang tidak lebar ya. Ciri-cirinya itu daun jenisnya, yang kemudian adalah pohon beringin yang memiliki akar ribuan di situ yang menancap. Kemudian pohon beringin ini kulitnya ini sedikit basah. Ini energinya bagus untuk proses pengisian jenis batu ya. Silahkan panjenengan dari hal tadi ini ada batu, kemudian ditaruh di gelas, kemudian 3 kembang ini ditaruh jadi 1, kemudian panjenengan ditaruh gelas yang sudah terisi syarat tersebut, ditaruh di sebuah pohon beringin. Kita contohkan misalkan pohon beringin yang besar tadi ya,
yang kulitnya sedikit basah ya, atau pohon nangka ya, atau pohon ya jenis, yang penting memiliki ciri-ciri seperti Banyuwiguna tadi sebutkan, yaitu memiliki pohon kulit yang basah ya, atau akar yang menancap yang banyak. Kemudian ketika pohon beringin, maka pohon beringin yang daunnya kecil-kecil, karena tidak semua pohon beringin ini memiliki energi yang bagus ya. Semua pohon memiliki energi, namun energi untuk tingkat level yang naik ya, dari menengah ke atas adalah seperti yang Banyuwiguna tadi sebutkan, yaitu pohon yang berusia ratusan tahun. Kalau ada yang ribuan tahun, ini lebih bagus ya. Setelah proses itu ya, dari media tadi yang sudah ditaruh di gelas, maka pada jam 12 malam Anda menaruh di bawah pohon tersebut. Kemudian Anda meminta kepada Tuhan agar semua energi ya, tentunya energi pengasihan dan sebagainya ya, agar mau memasuk ya ke batu tersebut. Itu ditaruh jam 12 malam. Kemudian di situ Anda istilahnya, kalau orang Jawa ini kan bahasanya menyapa ya, atau nembung istilahnya, tetembungan di situ. Kemudian setelah tetembungan atau proses ya masrahan pada jam 12 malam tersebut, panjenengan ini langsung meninggalkan tempat tersebut. Setelah meninggalkan itu mundur 3 langkah kanan, kemudian Anda tinggalkan tempat tersebut. Kemudian antara jam 12 ini sampai pagi, kemudian sampai malamnya lagi, panjenengan menemui pohon yang sudah ditaruh gelas tadi malam. Kemudian malamnya Anda mengambil ya, proses pengambilan tentu sama, yaitu menyapa, minta izin untuk mengambil jenis satu benda yang sudah ditaruh di bawah pohon tadi, minta izin untuk diambil pulang. Tentu proses itu adalah penembungan lagi. Yang tadi yang awal untuk hari pertama jam 12 malam yang awal adalah penembungan pembukaan, kemudian proses yang kedua adalah penembungan untuk penutup. Setelah penembungan penutup tersebut dilakukan, maka panjenengan boleh mengambil batu tersebut, kemudian sama, maksudnya Anda mundur 3 kali dengan jongkok tentunya, 1, 2, 3, kemudian panjenengan belok kanan, kemudian pergi, dan tidak boleh menengok ke belakang pohon ya. Anda langsung pulang saja. Ini proses ya. Sahabat Banyuwiguna dimanapun berada, tentu banyak ya yang seperti konten kami ini, video kami ini dalam menjelaskan agak kelar tidak selesai ya, bahkan tidak ada contoh penembungannya, dan kami mohon maaf ya, karena untuk menjaga sebuah seni atau tradisi dari Jawa ya, kami tidak bisa untuk membuka secara belak-belakan ya, karena banyak hal. Alasan kami, satu, takut dipergunakan yang tidak untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang pertama. Untuk lebih kenyamanan kita ya, bagi yang memang menginginkan untuk penembungannya, dari penembungan pembuka dan penutup, bisa langsung ya ke kami, nanti kami bisa langsung kirim ke panjenengan untuk rapalannya atau untuk mantranya ya. Oke sahabat Banyuwiguna dimanapun berada, untuk yang kemarin menanyakan, mudah-mudahan jawaban dari kami sedikit bisa menjawab ya, bisa dipahami oleh panjenengan ya. Dari Banyuwiguna sendiri mohon maaf apabila banyak kesalahan ya, dan kami sendiri tidak memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan ya. Bagi yang percaya silakan, bagi yang tidak, anggap saja sebagai sebuah hiburan ya tentunya. Dan tentunya semua kita kembalikan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dari Banyuwiguna, salam rahayu, rahayu tanpa batas. Wassalam.